kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita serukan Shema Yisrael, Yahweh Elohinu, Yahweh Echad. Haleluya. Shema Israel, Bapa Yahweh, hanya Engkau adalah Bapa Yahweh, Tuhan kami satu-satunya, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dan biarlah seluruh bumi boleh mendengar bahwa Engkau adalah Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam yang adalah Tuhan kami. Dan kami bersyukur Tuhan sudah memilih setiap kami untuk kami boleh menjadi umat-umat-Mu. Kami bangga menjadi umat-umat-Mu Bapa Yahweh. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa Yahweh. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan buat setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Dan kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami. Bahkan kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan memberikan harapan yang baru bagi setiap kami. Sehingga kami boleh menang mengatasi setiap permasalahan kami. Dan kami rindukan, kami pulang tidak seperti kami datang. Tapi kami pulang boleh membawa berkat-berkat-Mu. Hidup kami diubahkan, hati kami dikuatkan kembali Tuhan. Untuk kami boleh tetap ada di dalam jalan-Mu Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati setiap kami, berkati hamba-Mu juga supaya firman yang ditaburkan ini boleh menjadi call HL, menjadi suara-Mu yang berbicara, yang menegur, yang menguatkan setiap kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin benar di hadapan-Mu. Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami tujukan untuk kebenaran firman-Mu saja. Dan berikan hikmat bagi kami untuk kami boleh memahami, menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati peralatan yang kami pakai supaya semua boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita masih mau melanjutkan khotbah seri kita pada pagi hari ini yang sudah berturut-turut 2 minggu belakangan. Kita sudah belajar mengenai pencobaan Yesua di padang gurun. Kita saat ini ada di dalam seri yang
seri yang terakhir. Karena pencobaan Yesua ada 3 di padang gurun. Oleh karena itu kita akan membahasnya di hari ini, yang ketiga. Sebelumnya saya mau ajak kita semuanya untuk membaca kisahnya terlebih dahulu di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-11. Saya bacakan untuk kita semuanya. Kemudian Yesua dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar. Dan setelah datang kepadanya dia yang mencobai berkata, "Jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun seraya menanggapi dia berkata, "Telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh." Kemudian si iblis membawa dia ke kota yang suci dan menempatkannya di atas puncak bait suci. Dan dia berkata kepadanya, "Jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu." Yesua berkata kepadanya, "Lagi telah tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohimmu." Sekali lagi, si iblis membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku." Kemudian Yesua berkata kepadanya, "Enyahlah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah." Lalu si iblis meninggalkan dia, dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah pencobaan Yesua, dan kita akan menyoroti pencobaan yang ketiga, yaitu disuruh menyembah setan. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Di situ tertulis, "Sekali lagi si iblis membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, 'Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku.' Kemudian Yesua berkata kepadanya, 'Enyahlah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah.'" Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memahami bahwa pencobaan yang Yesua alami itu merupakan sebuah pola yang dilakukan oleh kuasa gelap untuk juga menyerang umat-umat Bapa Yahweh. Amin. Dari pencobaan yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini, itu sebetulnya cara-cara setan untuk berusaha menggoyang, yang berusaha untuk meruntuhkan iman seseorang, dan supaya bisa berbalik menjadi pengikutnya setan, begitu. Kalaupun tidak sebagai penyembah setan, paling tidak ngikutin apa yang setan mau, begitu saudara. Nah, kita juga akan melihat di dalam cobaan yang ketiga ini, kira-kira apa maknanya atau esensi yang bisa kita ambil, kita bisa belajar dari pencobaan ini, supaya kita bisa hati-hati, supaya kita bisa waspada, supaya tidak terjatuh di dalam pencobaan ini, dan supaya kita bisa menang mengatasi pencobaan ini seperti yang Yesua lakukan. Nah, sekarang kita lihat ada 3 yang saya renungkan. Saya bisa mengambil 3 poin dari pencobaan yang ketiga ini, saudara. Yaitu yang pertama, setan ini menawarkan kenikmatan dunia dan dibarter atau ditukar dengan jiwa manusia. Memang pada saat itu setan tidak terang-terangan ngomong jiwanya kasihkan saya, tidak. Tetapi dia minta supaya Yesua menyembah setan. Artinya apa? Ketika seseorang sudah menyembah kepada sesuatu, sebetulnya dia sudah menyerahkan jiwanya untuk dia, begitu. Apalagi setan, ya. Kalau orang menyembah setan itu sudah menyerahkan jiwanya
buat setan, begitu. Dan setan ini memang kerjaannya kan berusaha untuk menarik manusia dari Tuhan supaya mengikuti dia, begitu, dengan berbagai macam cara, baik itu tekanan, baik itu pencobaan yang lain, maupun godaan-godaan yang menggiurkan, gitu ya, yang menarik, yang membuat manusia merasakan nyaman, enak, begitu. Dan di dalam hal ini setan menawarkan apa? Kerajaan dunia dan kemuliaannya. Setan bisa menjamin, dikatakan, aku akan memberikan semua ini kepadamu. Kira-kira setan bisa nggak, saudara, memberikan kemuliaan kerajaan dunia ini kepada kita? Bisa nggak? Kepopularitasan, lalu kekayaan, bisa? Bisa. Dia ini bukan, tetapi memberikannya bukan dari dia itu mencuri, karena dia nggak punya apa-apa sebetulnya, ya. Dan setan ini menawarkan itu. Banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang dunia ini juga tergiur dengan hal-hal ini, begitu. Ditawarin, ayo kamu mau cepat terkenal, boleh pakai logonya saya, begitu kan. Lalu ngikutin saya pakai dengan organisasi yang rahasia itu, nanti kalau saya sebut nanti di take down lagi video ini. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Dan saudara tahu kenapa ada seseorang yang artis yang begitu cepat sekali melejitnya? Ya, itu ada something, sesuatu pasti. Dan ada seseorang yang juga sudah pernah katanya pernah mengatakan bahwa dia sudah menjual jiwanya kepada setan dengan terang-terangan, begitu. Sehingga saat ini dia sedang sangat terkenal sekali, melakukan konser di mana-mana besar, dan ya banyak pengikutnya, banyak yang mengeluh-elukan, begitu. Ini dia mendapatkan kemuliaan dunia. Dan ini merupakan satu hal yang mudah saja buat setan. Mau kekayaan, mau kemuliaan dunia, tentu saja supaya dieluk-elukan, bisa gampang buat setan model begituan. Karena setan pun bisa menyamar menjadi malaikat terang pun bisa. Ada ayatnya di dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-14. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14 dikatakan, dan tidak heran karena setan sendiri pun menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga anak Tuhan yang tidak aware, tidak waspada, maka akan tergiur, akan tertipu oleh perawakannya, akan tertipu oleh penampilannya yang seperti malaikat terang. Seperti itu. Nah, kalau kita jeli, kita bisa menangkal, kita bisa ngerti bahwa ini setan apa bukan, begitu. Dengan kalau kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Yang tidak bisa setan lakukan itu adalah membuat manusia itu taat kepada firman Tuhan. Dia selalu membelokkan ayat firman Tuhan. Dia selalu memelintir ayat. Maka dari itulah, kalau kita jeli, kalau kita betul-betul tertanam, kita harus kuat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Maka bacalah firman Tuhan. Sehingga kalau ada pelintiran-pelintiran seperti yang minggu lalu kita belajar bahwa setan memelintir ayat, saudara, ya. Setan juga hafal ayat firman Tuhan, begitu. Kita harus juga ngerti kebenaran firman Tuhan, tidak hanya hafal. Kita tidak dituntut untuk hafal, tetapi ngerti, paling tidak baca. Bisa hafal bagus. Ada orang yang seringkali mengejek bahwa orang Kristen tidak ada yang bisa menghafal ayat firman Tuhan, katanya. Mereka mainnya kurang jauh ternyata. Di luar negeri ada orang yang bisa menghafal ayat itu cukup panjang, satu pasal juga hafal, mungkin satu kitab juga hafal. Itu bahkan ada lomba menghafal ayat Alkitab. Dan di situ pernah ditanyain, coba bunyinya
kitab ini pasal sekian, ayat sekian sampai ayat sekian. Hafal loh saudara. Sampai ke wih keren nih. Padahal itu ayat bukan ayat yang terkenal begitu. Nah, saudara, setan menyamar sebagai malaikat terang, pura-pura baik, ya kan? Lalu apa? Pura-puranya menolong kita di dalam kesesakan. Kamu mau sembuh? Harus minum air dengan 7 rupa, kembang 7 rupa begitu ya. Yang sudah dicoba capuni atau mungkin sudah diberikan apa namanya air liurnya dari seseorang yang dianggap ini yang itu mau sakti bisa ya. Berapa waktu lalu Pak Irawan cerita bahwa kalau ada orang yang tidak mati-mati karena punya ilmu, punya roh begitu, kuasa gelap. Lalu kalau tuh mau mati, air liurnya disesep, dijilat, maka orang itu akan, rohnya itu akan transfer gitu, akan punya ilmu orang yang barusan menjilat itu. Itu wah ngeri banget saudara. Mau kaya pakai pesugihan. Ada bahkan seringkali dibuat guyonan pakai babi ngepet. Jadi harus dijagain tuh lilinnya tuh ya kan, supaya nggak mati. Kalau lilinnya mati nanti babinya juga mati. Orangnya itu akan mati juga dalam bentuk babi itu. Katanya begitu. Banyak hal. Dan ada orang berpikir bahwa memang ada setan itu baik kok. Ada setan yang baik katanya. Firman Tuhan katakan tidak pernah ada setan yang baik. Loh itu Casper. Ya itu kan kartun saudara. Iya toh? Oh ada bilang oh ini ada jin baik, ada setan baik. Ya terserah lah itu pemahaman mereka. Tetapi firman Tuhan katakan dan menceritakan tidak pernah ada setan yang baik. Tidak pernah ada. Kalau menyamar jadi malaikat terang bisa. Ya barusan ayatnya kita baca. Dan itulah sebabnya banyak orang terkecoh, banyak orang tertipu dengan tipu dayanya. Dipikir oh ini setannya baik loh, ini bantuin saya loh, ini kemana-mana ngikutin saya, dari nenek moyang saya diturunkan ini setannya. Ya mungkin mereka nyebutnya bukan setan tapi apa, kodam atau apalah itu ngikutin saya, bantuin loh. Loh saudara, setan tidak pernah memberi sesuatu dengan gratisan. Pasti dia minta sesuatu. Dan yang dia minta bukan harta, bukan tahta, tetapi dia minta jiwa kita. Hati-hati. Nah kalau ada saya tidak minta tetapi dikasih, saya katakan putuskan hubungan itu, tinggalkan itu. Dan bagaimana caranya? Kalau bingung caranya, datang ke kita, nanti hubungi nomor sekretariat gereja, nanti kita akan bantu untuk melepaskan kodamnya itu saudara. Dan biarlah yang mengikuti kita, roh yang mengikuti kita itu bukan roh setan, tetapi ada roh Bapa Yahweh. Amin. Karena roh Bapa Yahweh itu adalah roh yang terbesar. Roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dari roh apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Amin. Luar biasa sekali kuasa roh Bapa Yahweh itu. Maka dari itu kita tidak usah tergiur dengan roh-roh ini tingkatannya tinggi loh nih. Halah, tingkatan setinggi apapun dengan roh Bapa Yahweh gak ada apa-apanya. Amin saudara. Sudah banyak yang membuktikan hal itu. Bahkan dulu ya, ini ceritanya dari Dedi, Bapak Gembala. Dia ada anak sekolah minggu atau remaja dulu zaman dulu kan ada pertunjukan ya, model di pasar gitu, pertunjukan ilmu gitu kan. Lalu ada orang bilang yang pertunjukan ilmu ini pasti minta izin bagi Bapak Ibu yang ilmunya lebih tinggi dari saya, mohon jangan mengganggu ya, saya hanya cari duit begini. Pertunjukannya apa? Dipukul pakai kayu nggak mempan, kayunya yang patah begitu kan. Lalu makan beling begitu kan. Nanti orang yang nonton kasih duit gitu kan. Itu zaman dulu, sekarang enggak ada kayaknya. Nah, terus ada anak sekolah minggu ya, Det ya. Sekolah minggu apa anak remaja? Anak remaja iseng. Ini bahaya juga nih. Iseng pun bisa mendatangkan celaka, Saudara. Isengnya bagaimana? Kan sudah dikasih tahu bahwa nama Yesus pada waktu Yesus ya belum kenal Yesua.
nama Yesus kan berkuasa. Kita coba dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya begitu kan oleh anak Tuhan. Betulan nama ini betul-betul berkuasa. Akhirnya apa? Yang pertunjukan itu nggak sadar bahwa setan itu lari terbirit-birit karena gara-gara ada diusir sama si anak remaja ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu dipukul jebret, meletak dosor gitu saudara. Kasihan itu. Ini saudara, nama Tuhan kita berkuasa. Oke, saudara, nama Yesus pun berkuasa. Apalagi nama aslinya saudara, yaitu Yeshua HaMashiach. Amin. Maka dari itu kita pakai nama aslinya saja saudara ya. Tapi juga jangan menghakimi juga orang yang masih pakai nama Yesus ya. Tapi itu maksudnya kan sama, itu nama terjemahan. Oh, ada yang bilang Yesus ini beda dengan Yeshua. Ya sudah, terserah itu ya. Tapi buat kita supaya tidak tidak menjadi batu sandungan buat teman-teman Kristen yang lainnya, kita untuk menjembatani kadang pakai Yesus. Oke, tetapi untuk secara pribadi kita pakai nama Yeshua. Karena nama Yeshua itu adalah nama yang asli dan tentu saja sangat berkuasa sekali. Nah, oleh karena itu kembali ke sini. Oleh karena itu kebanyakan manusia akhirnya berpatokan pada berkat dan mujizat. Kenapa? Karena saat ini mereka bisa, buktinya aku diberkati, buktinya ada mujizat, buktinya ini, buktinya itu. Mereka masih bersekutu dengan kuasa gelap. Karena mereka berpikir, setan bisa memberi kok, berarti benar, tidak apa-apa. Setan bisa menyembuhkan kok, berarti benar, tidak apa-apa. Gitu saudara. Ini yang akhirnya menjerat manusia, sehingga manusia ini menjadi mengikuti setan. Oleh karena itu patokan kebenaran kita bukanlah mujizat dan berkat, tetapi apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab suci. Amin saudara. Maka dari itulah ada orang yang seringkali bilang, pakai nama Allah selama ini diberkati kok, ada mujizat kok. Nah itu karena apa? Mereka menjadikan patokan berkat dan mujizat sebagai kebenaran. Dan firman Tuhan katakan yang seperti ini bahaya saudara, karena mujizat dan berkat bukanlah patokan kebenaran kita. Amin. Oleh karena itu kita harus waspada, tidak ada setan yang baik, karena setan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan jangan mau ditukar dengan kenikmatan dunia, keselamatan atau jiwa kita ini jangan ditukar dengan apapun. Kalau setan mengiming-imingi ini itu, sudahlah, tinggalkan saja, jangan digubris. Ya. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari pencobaan Yeshua ini, yang Yeshua alami? Yang kedua, setan ini menawarkan shortcut atau jalan pintas untuk mendapatkan apa yang dimau. Jadi membuat manusia tidak tahan akan proses atau enggak sabaran, saudara. Pengennya cepat, instan, semua instan. Ya, kan setan nawarin kemuliaan dunia tak kasih loh, tapi coba sujud cepat loh, saudara. Itu langsung dalam proses, dalam waktu yang singkat dia bisa memberikan itu, saudara, tanpa proses. Dan inilah godaannya, inilah tipu daya kuasa gelap, sehingga manusia tidak tahan dengan proses. Manusia ingin cepat-cepat keluar dari proses ini. Mungkin ketika sedang diproses, karakternya dibentuk oleh Tuhan, sedang dibuat supaya semakin berharap kepada Tuhan, manusia tidak tahan. Aduh, kok lama sekali rasanya, aku sedang pengen cepat keluar begitu. Aku pengen berhasil di dalam kerjaan saya, naik pangkat. Aku pengen jualan saya ini cepat laris. Kalau nunggu proses, waduh lama banget nih. Ya sudah, bagaimana caranya? Dikasihlah ide oleh setan. Mau instan? Ini ada jalan pintas. Nanti tipu dayanya bilang begini,
Work smart, not work hard. Kerja cerdas, bukan kerja keras katanya. Itu menurut saya bukan kerja cerdas, saudara. Kalau ngikutin setan dengan jalan pintas itu bukan kerja cerdas, tapi itu kerja ngawur, saudara. Ya, itu yang tidak benar malahan. Dengan apa? Menyembah setan itu tadi, ngikutin dia, kelenek lah ya, pakai kelenek begitu kan. Harus mandi kembang 7 rupa, setiap hari apa, nanti bertapa mungkin di kuburan, di bawah pohon yang angker lah, atau di mana begitu. Ini yang setan tawarkan, saudara, jalan pintas. Sehingga manusia seringkali tidak sabar, gitu kan, dan juga tidak tahan dengan proses. Aduh, kenapa ini? Setan bilang, sudah, daripada kamu begini aja terus, udahlah ngikut aku aja, tinggalkan Yesua. Ya, masa dari dulu kamu berdoa gini-gini aja? Coba-cobalah, itu Mbah Anu itu, ya kan? Atau mungkin bahkan sudah ditunjukin sama temennya, ini loh, temennya sudah membuktikan, beneran loh, karirnya cepat melejit loh, beneran loh, dagangannya laris loh, dan seterusnya. Sehingga manusia, boleh juga nih, kapan ya? Tuhan, aku nggak tahan ini. Nah, akhirnya mengambil jalan pintas atau shortcut itu. Dan juga bisa saja anak-anak muda tidak sabar menanti ketika nanti pingin punya istri, punya suami cepat-cepat, nggak sabar menunggu gitu loh. Udah siapa saja yang mau sama saya, ayolah. Banyak hal yang dilakukan begitu. Pokoknya yang jadi akhirnya dobral gitu kan. Nggak cinta Tuhan pun ya sudahlah. Orang kasar sekalipun ya sudahlah. Yang penting ono yang mau sama aku, mumpung. Wah, bahaya saudara. Bahkan mungkin ketika di dalam masa pacaran tidak sabar untuk melakukan hubungan seks begitu. Kapan lagi? Ayolah nonton nanti kitanya. Aku pasti mau bertanggung jawab kok. Nggak sabar. Sudah digerayangi sana sini, sudah berhubungan seks. Akhirnya jiwanya terpaut dan ternyata dikhianati begitu. Ada yang seperti itu, saudara. Bukan di sini, tetapi ada klien saya seperti itu, saudara. Kasihan. Sudah diselingkuhi 3 kali, saudara. Ya, tapi kenapa nggak bisa move on? Ya karena sudah dijamah itu. Nggak sabar, saudara. Maka dari itu saya bilang sama anak-anak muda, sabar menanti, nggak usah buru-buru, ya, nggak usah buru-buru, sabar, ya. Lalu orang bekerja ingin cepat kaya, ya, pakai korupsi lah, pakai pesugihan lah, ya, harus sabar, ikuti prosesnya, karena proses yang Tuhan berikan itu selalu baik buat kita, untuk memperkuat karakter kita, untuk membuat kita semakin siap, mantap di dalam menjalani kehidupan ini. Siap, mantap untuk menerima berkat Tuhan yang lebih lagi. Proses itu memberikan kita kekuatan, membentuk karakter kita juga, membentuk hati kita untuk mempunyai sikap hati dan motivasi yang benar. Itu proses. Maka dari itu saudara jangan benci dengan yang namanya proses. Kita di dalam kehidupan ini selalu ada proses. Semua yang serba instan itu tidak baik. Betul nggak saudara? Saudara kalau makan mie instan, sering-sering makan mie instan, baik nggak? Nggak baik. Sering makan yang fast food instan cepat sekali, tidak baik. Segala sesuatu yang instan itu tidak baik. Ya. Karena apa? Memotong prosesnya yang seharusnya dilakukan. Begitu. Maka dari itulah cintai proses yang harus dialami. Dan akibat orang kalau tidak tahan dengan proses atau tidak sabar, di dalam Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orang benar akan hidup oleh iman, dan jika dia murtad, jiwaku tidak akan berkenan kepadanya. Akan ditolak kalau kita nggak kuat-kuat di dalam proses ini. Kalau kita langsung melarikan diri dari proses.
Ya kalau mending kalau proses melarikan diri tetap Tuhan pegang, harus diproses lagi. Itu akan tambah lama gitu. Kalau kita ibarat membuat, kalau saudara lihat orang bikin apa namanya vas bunga begitu dari tanah liat, itu kan perlu proses. Kalau dia ibaratnya katakanlah si tanah liat ini bisa lari-lari, misalkan ketika dipukul-pukul, dibentuk, aduh aku enggak mau, sakit begitu, dia lari. Harusnya proses itu 1 jam, tapi karena dia lari-lari terus, maka dia tidak akan selesai dalam waktu 1 jam, betul enggak? Waktunya akan kebuang, dan itu kadang harus mulai dari awal lagi seperti itu. Seperti itulah gambaran kita, saudara. Kalau kita lari-lari terus proses Tuhan, lari-lari terus dari proses yang Tuhan berikan untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk hati kita nggak sabaran, kita tidak kuat di situ, maka prosesnya nggak akan selesai. Saudara, contoh saja, saudara yang terlalu sensitif, mudah sakit hati begitu ya. Saudara di gereja ini kesenggol sedikit sama temennya, sakit hati, pindah gereja. Nanti saudara di gereja yang lain pasti akan mengalami hal yang sama. Pasti itu, saya jamin itu. Pasti, bukan ngutuki, tapi itu sudah alamiah, pasti terjadi. Nanti kesenggol lagi, sakit hati lagi, pindah gereja lagi. Begitu terus, maka saudara tidak akan tertanam di dalam gereja yang benar, saudara. Atau mungkin dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan senggolan sama temennya, ya kan? Ada tantangan di dalam pekerjaan, nggak tahan, pindah kerja lagi. Nanti di tempat kerja yang baru pasti akan ada tantangan dan tekanan tersendiri. Nggak kuat, pindah lagi. Ada yang seperti itu, ada saudara. Saya pernah mewawancarai calon guru, waktu itu cari guru atau staf begitu. Ya, dua-dua pernah. Ada anak yang usianya lebih muda dari saya, tetapi pengalaman kerjanya jauh lebih banyak dari saya, luar biasa sekali. Kenapa? Setelah saya lihat CV-nya, bekerja di perusahaan A cuman sekian bulan, di pekerjaan B cuman 1 bulan, di pekerjaan anu 2 bulan. Lah piye kerja kok sebulan 2 bulan keluar, sebulan 2 bulan keluar. Kenapa saya tanya, kok pindah? Ya karena teman situasi kerjanya, suasana kerjanya nggak enak, oke pindah lagi. Terus kenapa? Pingin sesuatu yang lebih lagi, ya pindah lagi. Kayak dengan begitu saya pun juga was-was gitu kan, mau mempekerjakan dia was-was juga. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti kena masalah sedikit keluar lagi, susah, capek cari orang juga, saudara. Dan memang ini ironis, orang cari kerja susah, yang cari pekerja juga susah. Padahal pekerja itu banyak, saudara. Orang cari kerja itu wakepal, saudara. Tapi kenapa mereka susah mendapatkan orang? Ya karena ini loh, karakter attitude-nya ini tidak bagus. Tidak semuanya bagus gitu loh. Ini yang bikin repot. Nah, kenapa anak-anak muda terutama yang zaman now ini ya, semuanya serba instan dan semuanya serba enak. Bahkan mau cari makan pun tinggal duduk di tempat tidur aja sudah makanan bisa datang sendiri. Zaman dulu mana ada yang seperti itu, cari makan ya harus keluar atau bikin, kan begitu. Sekarang semua dimudahkan, saudara. Mau cari referensi, saya cari referensi untuk penelitian saya, disertasi saya nggak perlu banyak beli buku, saudara. Cari di internet banyak PDF-nya, dan itu memang asli begitu. Dan ini nggak nyalain, maksudnya memang bukunya saya ambil dari buku itu gitu loh. Banyak referensi. Kalau zaman dulu harus ke perpustakaan cari bukunya, ya kan. Terus apalagi kadang beli bukunya, padahal cuma dipakai sekali hanya untuk referensi itu. Tapi kalau sekarang semua serba mudah. Oleh karena itu kadang-kala anak-anak muda zaman now ini, generasi Z atau generasi Alpha ini, kadang-kala enggak, daya juangnya itu enggak kuat gitu. Jadi generasi strawberry bagus sih, kompetensi tinggi, mahal kan strawberry, tapi mudah kegores, mudah sakit hati, ya kan, rapuh sekali, ya. Dan ini jangan sampai membuat kita juga menjadi seperti itu, saudara. Jangan menjadi umat Tuhan yang generasi strawberry, kesenggol sidik sakit hati,
sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit mutung, sedikit-sedikit apalagi gak ke gereja. Itu mah sikap hati yang tidak baik dan perlu diproses. Dan ketika proses itu datang, saudara harus tahan, saudara harus benahi. Maka dari itu ketika permasalahan datang, ada sesuatu yang tidak enak kita hadapi, pertanyaannya juga jangan mengapa ini terjadi, tapi tanyain apa yang sedang Tuhan ajarkan. Itu proses buat kita, saudara, yang membuat hati kita semakin baik. Oh ternyata harus begini, oh ternyata saya harus ikutin, saya harus lebih sabar lagi, saya harus ini itu dan seterusnya, saudara. Dan ada sebuah video, minta tolong disiapkan videonya, bagaimana sebuah tes yang dilakukan kepada anak-anak untuk melatih, untuk melihat mereka, dan juga melatih juga sebetulnya melatih kesabaran mereka. Dan ini juga kita harus bisa melakukan hal ini, harus sabar juga, ya. Ada apa diberikan marshmallow itu semacam permen tetapi yang kenyal begitu buat anak-anak. Itu anak-anak senang sekali. Dan dikatakan ini tak taruh di sini. Kalau kamu nunggu saya kembali, nanti tak kasih tambahan. Tetapi kalau kamu nggak sabar mau makan, ya sudah, cuma dapat satu aja itu. Tapi kalau kamu mau nunggu, nanti tak tambahin. Boleh dilihat, putar videonya, silakan. Kita belajar dari anak-anak ini, saudara. Silakan. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them.
Nah seperti itulah saudara gambarannya ketika kita nggak sabar ya, ketika dalam proses, kalau orang nggak sabar, dan cepetan lah, ya sudahlah makan aja lah gitu kan. Nah kalau kita sabar maka Tuhan akan memberikan reward buat kita. Kalau kita sabar, kita mengikuti prosesnya, itu akan semuanya itu akan indah pada waktunya. Amin. Maka dari itu sabar. Saya nggak ngerti apa yang sedang saudara hadapi, apa yang sedang saudara alami, pergumulan apa, proses apa yang sedang saudara alami. Yang jelas kita semua sedang mengalami proses, maka sabar, saudara. Coba katakan kanan kiri, sabar ya, sabar. Sabar dalam proses supaya kita bisa lulus dalam proses ini, ya. Oke. Yang ketiga, setan membuat kita lupa akan Tuhan. Ya, ditawarkan sudah sembah aku saja. Jadi lupa bahwa Tuhan juga bisa memberikan kemuliaan dan kemegahan kerajaan dunia itu juga gitu kan. Tetapi setan berusaha mengalihkan kita dan juga membuat kita lupa akan tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Buktinya dengan diiming-imingi seperti itu. Dan setan ini berusaha untuk membuat Yesua lupa akan misinya hadir di dalam bumi ini, yaitu untuk menyelamatkan setiap manusia. Diiming-imingi dengan kemuliaan kerajaan dunia, sehingga sudah langsung jadi raja begitu, mungkin akan langsung jadi orang berkuasa dan lupa akan misinya begitu. Demikian pula setan berusaha untuk membuat kita lupa akan misi kita diciptakan di dalam dunia ini. Apa misi Tuhan untuk kita semuanya? Misi Tuhan untuk kita semuanya adalah untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa, bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi terang, menjadi garam di dalam dunia ini. Dan di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Masiah Yesua untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya, supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Perhatikan ini, kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Masiah. Ini tujuannya adalah ini, untuk perbuatan-perbuatan baik. Tetapi setan membuat kita lupa supaya bisa melakukan perbuatan baik. Setan membuat kita menjadi tergiur untuk mendapatkan kekayaan, harta, tahta, dan popularitas, saudara. Atau bahkan mungkin mengejar cinta begitu ya, sehingga kehidupannya hanya untuk cinta. Begitu putus cinta langsung seakan dunianya itu runtuh dan akhirnya mati bunuh diri, saudara. Ya, beberapa waktu lalu saya bahas tentang hal ini di radio yang berjudul Hari Lelaki Setia Sedunia. Itu untuk mengingatkan kita juga bahwa jangan sampai kita mati bunuh diri, terutama yang masih muda, masih pacaran hanya gara-gara putus cinta. Oke, jadi tetaplah kita hidup karena ada rencana Tuhan buat setiap kita, yaitu apa? Perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya. Berarti sudah disiapin sebelum kita nih, gitu loh saudara, supaya kita bisa hidup dan berjalan di dalam rencana itu. Inilah tujuan ilahi buat setiap kita, saudara. Dan oleh karena itu kita harus tetap terus ingat-ingat bahwa yang kita harus sembah itu adalah Bapa Yahweh, dan tujuan kehidupan kita melakukan kehendaknya. Lalu cara menghadapinya bagaimana supaya kita bisa menang mengatasi godaan atau pencobaan ini? Yang pertama, ingat, hanya menyembah kepada Bapa Yahweh saja, bukan yang lain, apalagi setan. Kita tuh harus betul-betul ingat, Tuhan kita hanya satu, yaitu Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua Masiah dan Ruach Kodes. Amin. Itu yang harus betul-betul diingat. Yang kedua, fokus pada tujuan ilahi kita. Kita harus tetap fokuskan kehidupan kita menuju kepada tujuan ilahi itu. Maka jangan sampai setan menggoda dengan godaan iming-iming ini itulah. Atau mungkin berusaha untuk menyerang jiwa kita melalui permasalahan masa lalu, baik trauma, baik itu sebuah kejadian di masa lalu yang menyakitkan kita sehingga kita tidak bisa move on, saudara.
Maka kita harus fokus pada tujuan ilahi. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita fokus pada tujuan ilahi, mencari kebenaran dan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kebenaran dan kerajaannya, kebenarannya adalah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Fokus ke situ. Jangan fokus ke yang lain dan jangan terdistract atau terganggu dengan berbagai permasalahan masa lalu. Setan berusaha untuk merusak umat Tuhan itu dengan menyerang di kejiwaan biasanya. Hari Sabat yang lalu saya bahas tentang hal ini supaya kita sehat mental secara ala Alkitab, karena banyak berita itu yang mengerikan itu gara-gara gangguan kejiwaan. Setan menyerangnya lewat jiwa itu, dan ini yang membahayakan buat umat Tuhan. Maka kita fokus pada tujuan, jangan fokus kepada masa lalu, hal-hal yang mengganggu kita di masa lalu. Lalu yang ketiga, tetap berpijak pada ayat firman Tuhan, berpijak pada kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan, Yesua di dalam pencobaannya itu selalu mengatakan telah tertulis. 3 kali, tiga-tiganya selalu Yesua katakan telah tertulis. Jadi jadikan kebenaran firman Tuhan sebagai standar kebenaran kita untuk melawan kuasa gelap. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita tetap berpegang kepada firman Tuhan berdasarkan yang tertulis, maka kita akan aman dan bisa mengatasi setiap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Amin. Oleh karena itu selalu ingat, ada tertulis, ada tertulis. Maka dalam setiap kali kehidupan kita mau melangkah, kita mau melakukan sesuatu, kita ingat ada tertulis. Cocok apa enggak yang kita lakukan ini? Yang mau kita lakukan ini sesuai firman Tuhan apa enggak? Melanggar atau enggak? Kalau melanggar jangan. Kalau tidak melanggar lanjutkan. Begitu saudara. Ya. So, jadikan kebenaran firman Tuhan sebagai patokan kebenaran kita, bukan berkat, bukan mujizat. Lalu yang keempat, cara menghadapinya bertahan di dalam proses dan sabar. Bertahan di dalam proses dan sabar. Firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Kenapa ada orang yang bilang, oh aku gak kuat? Karena dia merasa tidak kuat. Perhatikan, merasa ini kan hanya perasaan. Rasa-rasanen, merasa gak kuat, padahal masih kuat sebetulnya. Karena janji Tuhan dikatakan pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang manusiawi, yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Jadi pasti tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kalaupun kita merasa, oh berat sekali, yes berat, tetapi pasti kita bisa menanggungnya. Karena janji Tuhan itu. Nah kalau kita, Tuhan aku gak kuat, itu kan perasaanmu saja. Perasaan kita saja, rasanya gak kuat. Rasanya, kalau dirasa-rasakan begitu saudara. Maka kita tidak usah merasa-rasakan. Fokus kepada janji Tuhan. Fokus pada hatinya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kok. Amin. Gitu loh. So, bertahanlah di dalam proses dan sabar. Di dalam Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi yang bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan. Oleh karena itu saudara, ketika kita dibenci karena kebenaran, karena kita hidup di dalam kebenaran, karena kita mengikut Bapa Yahweh, percaya Bapa Yahweh dan tidak lagi sebut nama ilah lain, dan kita dikucilkan, kita dibuat dikuyo-kuyo bahasa Indonesia apa? Ditindas. Kita dimungsuhi oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita. Bertahan. Amin saudara. Jangan pernah tinggalkan iman kita di dalam Hamasiah. Mungkin ada orang yang merasa, biasanya saudara, kalau perhatikan gini, banyak orang meninggalkan imannya karena apa? Meninggalkan iman kepada Yeshua Hamasiah itu mereka lepaskan, tinggalkan. Kenapa? Biasanya karena mereka sakit hati. Biasanya
Saudara perhatikan kesaksian orang-orang yang barusan lock out dari kekristenan. Itu kalau saudara perhatikan, itu kalau ditelusur, ya kalau mereka cerita pertama kali biasanya, oh ya karena menemukan kebenaran di sini, di situ, di sana, begitu. Tetapi kalau kita telusur, kita tanya-tanya atau saudara ngikutin si orang ini, saudara akan dapati ternyata sebetulnya dia ada sakit hati dengan orang Kristen, sakit hati dengan pendetanya, sakit hati dengan siapalah begitu. Doa nggak dijawab-jawab, lalu akhirnya meninggalkan imannya. Itu begitu, rata-rata begitu saudara. Kalau saya perhatikan, yang saya perhatikan begitu. Maka dari itulah saya wanti-wanti betul, bertahan di dalam proses. Bukan berarti ketika mengenal Bapa Yahweh harus menderita, no. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Yang saya maksud adalah ketika kita mengenal Bapa Yahweh, mungkin kita terus dimungsuhi, bertahan, saudara. Amin. Bukan berarti saudara harus menderita dulu, baru itu dinamakan beriman, baru itu diberkati Tuhan, baru itu Tuhan beserta. No, saya tidak ngomong begitu. Karena bisa saja kita tidak harus menderita. Amin. Ini juga bukan teologia kemakmuran dan juga bukan teologia persekusi atau teologia penderitaan. Ada orang yang mengajarkan begitu. Oh, kalau belum menderita itu belum berkenan di hadapan Tuhan. Oh, hati-hati loh. Tuhan tidak mengajarkan begitu loh. Oh, kalau beriman harus menderita. Enggak. Harus siap, ya. Tetapi kan tidak harus menderita. Kalau kita ada di lingkungan yang baik, itu tidak menderita. So, saudara, harus siap-siap. Dan kita harus kuat. Oke? Yang selanjutnya, maka dari itulah jangan mudah sakit hati. Rapuh sekali. Kayak kerupuk kena air. Psst. Iman kita harus kuat, kokoh, sekuat batu karang. Amin? Halo? Iya, batu karang itu kena ombak, kena apa, bahkan kapal nabrak, malah kapalnya yang hancur, saudara. Gitu loh. Kita harus kuat dalam iman kita. Karena iman kita itu sudah betul. Jangan ditukar dengan yang lain. Hanya gara-gara sakit hati. Lah, itu ya. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan. Perhatikan, yang tabah, yang kuat menanggung percobaan. Karena apabila telah teruji, perhatikan, apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Tuhan sudah janjikan reward. Harus bertahan, harus sabar, harus tabah, saudara, menanggung pencobaan. Oke? Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami itu akan membuat kita menjadi tahan uji, menjadi karakter kita menjadi semakin baik. Sikap hati, motivasi hati kita akan menjadi semakin baik. Kalau kita nggak tahan, itu akan ngulangi terus. Remedi, saudara. Remedi tahu saudara ya? Kalau di sekolah itu nilainya nggak sesuai KKM, itu harus remedi, saudara. Ngulang lagi. Saudara nggak tahan lagi, ngulang lagi, saudara. Dan itu akan sangat menyakitkan, saudara. Kenapa nggak lurus-lurus masalahnya? Maka dari itulah ketika mengalami pencobaan, ketika mengalami permasalahan, sabar dan tabah. Kuatlah di dalam iman kita. Kuatlah dan mantaplah, saudara. Yang terakhir, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan, dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bermegah dalam kesukaran, karena mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan, dan ketabahan membuahkan karakter yang teruji, dan karakter yang teruji pengharapan, dan pengharapan tidak mempermalukan, karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Perhatikan, kita bermegah dalam kesukaran. Ini dalam konteks kesukaran karena kita berpegang pada iman loh ya, bukan karena kita melanggar hukum loh ya. Melanggar hukum ya itu salah dewi. Bermegah dalam kesukaran kalau mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan. Kalau sudah tabah menjadi karakter yang teruji. Kalau sudah itu menimbulkan pengharapan, dan itulah yang tidak akan mengecewakan kita. So, bertahan di dalam setiap proses yang sedang kita alami. Kemudian ayat yang paling terakhir yang mau
saya ajak kita baca bersama di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya sendiri jika tidak dilelahkan. Ketika kita terus berbuat baik sama orang, malah balasannya nggak bagus. Kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, kok malah begini, kok malah begitu. Tetaplah berbuat baik, tetaplah melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan itu kita akan menuai pada waktunya. Dan waktunya itu adalah selalu indah pada saatnya. Maka dari itu kita harus sabar menanti, tabah di dalam setiap proses, dan jangan buru-buru inginnya shortcut, jalan pintas. Kerja cerdas boleh, tapi itu bukan jalan pintas, saudara. Ya, bedakan itu. Jalan pintas itu memotong prosesnya. Tapi kalau kerja cerdas itu memang ada proses, tapi lebih efektif dan efisien. Ya, tapi kalau jalan pintas itu jalannya lain, begitu saudara. Dan ini membahayakan. So harus ngikutin proses. Tidak ada jalan pintas atau instan untuk menuju ke kesuksesan atau menuju apa yang Tuhan mau. Tuhan, aku mau sabar, terus celing sabar, enggak, harus proses. Dan itu harus ada di dalam kitanya harus ngikutin prosesnya itu. Sakit ya, kadang sakit, tetapi bertahanlah, karena itu akan membuat kita semakin tahan uji, menjadikan kita semakin indah di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kita bisa menang mengatasi setiap permasalahan, pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Bapak yang memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau bicara soal sabar, itu sebetulnya sangat cepat Tuhan memberikan jawaban. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran, nanti Tuhan akan kirimkan orang-orang yang dekat dengan kita, yang membuat kita jadi tidak sabar. Paham saudara? Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran, tiba-tiba ada orang yang bikin saudara tidak sabar, jangan saudara pikir kok kejadiannya seperti ini, justru itulah prosesnya. Saya berikan penekanan saudara-saudara, yaitu tentang tipu daya setan pada akhir zaman. Ini sangat-sangat dahsyat sekali saudara-saudara. Kenapa? Karena kekristenan sekarang ini kebanyakan dalam tanda petik itu mengutamakan mukjizat dan berkat. Tidak salah kita datang ke gereja supaya diberkati, sama sekali tidak salah, tapi itu bukan tujuan utama. Setan ini sekarang melipat gandakan kekuatannya. Saat ini saya sedang membuat sanggahan guru gembul. Kalau saudara yang biasa di internet, saudara akan tahu siapa itu guru gembul. Ini adalah orang dari agama seberang yang brilian, sangat brilian, dan dia menguraikan segala sesuatu by data, menggunakan data, saudara-saudara. Nah, kemarin itu saya mendapatkan video beliau ngudal-ngudal firman Tuhan, dan sudah ada beberapa orang Kristen yang termakan, saudara-saudara. Nah, di dalam kekristenan, sekolah teologi itu ada istilah eksegese dan ada istilah eisegese. Eksegese adalah membawa keluar sesuatu yang berasal dari firman. Ini yang seharusnya bisa kita lakukan. Namanya apa, saudara-saudara? Eksegese. Tetapi guru gembul ini memberikan eisegese. Eisegese itu memasukkan hal-hal dari luar, termasuk masalah nama Allah. Orang Kristen yang mempertahankan nama Allah itu termasuk eisegese. Karena di dalam kitab suci tidak ada. Sedangkan kita sudah tahu sebelum Islam lahir,
nama Allah itu merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno, tetapi dipertahankan mati-matian, sementara firman Tuhan yang jelas-jelas Bapa Yahweh menghendaki namanya dipanggil, disebut supaya tidak dilupakan orang, justru dikalahkan dengan sejarah. Kemarin ada orang yang mengatakan bahwa nama Yahweh itu diadopsi dari bangsa Sasu, yaitu nama berhala. Saya katakan yes, memangnya kenapa kalau Yahweh nama berhala? Apakah Yahweh yang berhala itu mengatakan aku Yahweh, sembahlah aku? Kan tidak, saudara-saudara. Saya sudah seringkali memberikan perumpamaan. Yahweh yang kita sembah itu adalah Elohim atau Tuhan. Perhatikan dengan baik. Yang ngomong dari mulutnya sendiri. Yesaya 42 ayat yang ke-8. Aku Yahweh, itu namaku. Itu Yahweh yang ngomong dari mulutnya. Perhatikan ya. Kemudian di dalam Yeremiyahu atau Yeremia 32 ayat yang ke-20, dia katakan, aku membuat nama bagiku, bagi diriku. Artinya nama Yahweh itu yang memberi nama siapa? Yahweh sendiri. Nah, sedangkan Yahweh yang dari suku bangsa Sasu, kayak mau bangsa apa saja silahkan. Ada yang mengatakan dari bangsa ini, dari bangsa itu, silahkan. Tetapi pertanyaan saya, apakah Yahweh yang disembah itu berbicara dan mengatakan, aku Yahweh, sembahlah aku? Kan tidak. Itu diberi nama oleh orang, sedangkan Yahweh yang kita sembah adalah memberi nama bagi dirinya sendiri dan dia yang memperkenalkan dirinya. Beda enggak, saudara-saudara? Beda jauh. Tapi karena orang yang dikejar hanya mukjizat dan berkat secara materi yang berupa keuangan, bingung, saudara-saudara. Pak, kok ternyata seperti ini? Lah, makanya kalau saya bikin sanggahan, dengar dengan baik, saudara-saudara. Perhatikan ya, saya ngomong ini statement. Dalam tahun-tahun belakangan nanti, 2-3 tahun ke depan, akan terjadi gelombang tsunami pertobatan besar-besaran. Tapi dari luar, yang Kristennya tidak ada pertobatan. Karena apa? Yang diutamakan adalah masalah gereja. Gerejaku di sini, mau hidup matiku di sini. Ini namanya terikat agamawi. Saya tidak mau terikat agamawi. Karena yang saya cari adalah keselamatan. Ingat, agama Kristen tidak menyelamatkan, gereja juga tidak menyelamatkan, termasuk gereja ini tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Itu yang menjadi hal yang paling penting. Saya membuat sanggahan itu tidak gampang, saudara-saudara. Satu sanggahan 10 menit itu bisa 2 hari saya bikin. Ini saya perhatikan sudah 28 menit sanggahan terhadap guru gembul yang saya buat. Itu baru 6 slash. Saya kemarin sudah saya slash semua, ada 29 slash. Saudara bisa bayangkan, itu bisa 2 jam. Dan ini sudah saya bikin sejak 2 hari yang lalu. Karena saya ingin menyanggah dengan memberikan data. Makanya saya share ke gereja kita sendiri, tujuannya apa? Supaya pinter. Jangan sampai orang luar ngerti, ditanya nggak ngerti. Yang jemaat sendiri, malu saya, saudara-saudara. Paling tidak dengarkan.
Pak, lah pulsa saya gimana? Datang ke gereja, di gereja ada wifi. Nggak bayar, tinggal duduk saja di gereja dengerin. Karena terus terang saudara, menjadi kerinduan hati saya yang paling dalam, saudara tidak diremehkan orang. Saya tidak terima kalau saudara diremehkan orang. Karena itu saya buat saudara pinter, supaya bisa menjawab orang yang minta pertanggungan jawab. Dan bagi saya bekerja siang malam untuk memberikan sanggahan, tidak ada lelahnya bagi saya, saudara. Karena yang jadi pegangan saya, mumpung masih kuat. Saya tidak tahu kapan Tuhan panggil saya. Ada di antara saudara yang tahu kapan Tuhan panggil? Tidak ada yang tahu. Mumpung masih kuat, saudara datang ke gereja dengan setia. Saya mumpung masih kuat, saya sediakan makanan rohani bagi saudara yang bergizi tinggi. Jadi ada timbal baliknya. Karena itu tolong nanti kalau sanggahan terhadap guru gembul sudah selesai, dengarkan ya. Mau dengarkan? Halo? Jangan mau tok. Tapi kenyataannya tidak didengarkan. Saya membuat ini, sanggahan sudah ada berapa? Sanggahan ada berapa? 46 sanggahan. Dan itu saya kembalikan kepada yang bersangkutan loh, saudara. Tujuannya apa? Supaya coba sanggah lagi kalau bisa. Saya bukan tipe pengecut. Kalau orang bilang, saya lebih lagi, wow, begitu, saudara. Kenapa? Karena kita ada di bawah kebenaran, tidak perlu takut. Jangan hanya mengatakan, saudara-saudara, kita harus berani mati, saudara-saudara, untuk kebenaran. Kebenaran yang mana? Kita harus berani bayar harganya, saudara-saudara. Halah, harganya berapa? Untuk menyampaikan tentang masalah nama Yahweh saja tidak berani. Perhatikan, kalau terjadi gelombang tsunami pertobatan massal, gereja kita akan kebanjiran jiwa-jiwa baru. Karena itu persiapkan. Di depan ada kaos, judulnya apa? Tanyai saya tentang Yahweh. Berani enggak saudara pakai itu? Ayo. Karena kalau ada orang membaca, mesti ada orang yang bertanya. Makanya pelajari firman dengan baik, sehingga jangan wis pokoke. Loh kok pokoke? Itu bukan jawaban. Paham ya? Jadi ini yang saya tambahkan karena mengingat setan sudah melipat gandakan kekuatan. Tolong, please, saya yang memohon-mohon, dengarkan sanggahan-sanggahan saya. Kalau enggak, saudara akan kalah pintar dengan orang-orang di luar. Ini saja yang saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, kita akan akhiri. Mari kita berdoa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Engkau tetap memberikan hikmat akal budi kepada hamba-Mu, Gembala Simeon Sulistyo, untuk menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan firman. Kiranya Engkau juga memberikan kekuatan iman yang luar biasa menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah, di mana Engkau telah mengatakan akan terjadi pemurtatan massal. Jangan sampai kami satu di antara yang terbuang ya Bapa. Tetapi biarlah iman kami teguh. Kami berdoa untuk Bu Mary Yahya yang saat ini dalam keadaan sakit di belakang. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu.
Biarlah Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan dengan kuasa Yahweh Rafa Sang Penyembuh atas seizin Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMasiah. Kami menyerahkan juga untuk Ibu Veronica yang juga masih dalam keadaan sakit. Kami serahkan kesehatannya ke dalam tangan-Mu dengan doa yang sama, dengan kuasa Yahweh Rafa Sang Penyembuh. Kami menjamah di dalam nama Yeshua HaMasiah. Atas izin Bapa Yahweh, biarlah terjadi mukjizat kesembuhan juga, karena mereka adalah orang-orang yang setia kepadamu. Engkau pakai semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Tangan-tangan yang sudah memberikan korban untuk radio, Tuhan berkati. Karena kami rindu radio akan terus berkumandang untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami selama di perjalanan, baik yang ada di Ambarawa maupun yang dari luar kota Ambarawa. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka di jalan, gangguan kendaraan dan sebagainya. Tibakan di rumah dengan selamat, dan sesampainya di rumah mereka melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wayes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana eleka bikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana eleka v'yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.